Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen polar dan non-polar. Berikut ini adalah gambar simulasi untuk mengetahui kepolaran suatu larutan. Air dimasukkan dalam biuret dan dialirkan. Ternyata aliran air akan mengarah kepada penggaris yang terbuat dari plastik. Berikutnya, alkohol dimasukkan dalam biuret. Ternyata aliran alkohol menjauh dari penggaris plastik. Kemudian dimasukkan CCl4, ternyata air mengalir lurus. Dan kemudian dimasukkan asam cuka, ternyata aliran asam cuka mengarah ke arah penggaris yang terbuat dari plastik. Fenomena ini dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Larutan yang mengarah kepada penggaris berarti pada molekul-molekulnya memiliki muatan yang berbeda. Sedangkan larutan yang ditolak atau aliran menjauh dari penggaris plastik, hal ini menunjukkan bahwa molekul-molekul dari larutan tersebut memiliki muatan yang sama. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatnya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang relatif besar. Mari kita lihat skala keelektronegatifan Pauling. Dalam tabel sistem periodik, keelektronegatifan makin besar dalam satu periode dari kiri ke kanan. Sedangkan dalam satu golongan keelektronegatifan menurun dari atas ke bawah. Molekul biatom atau terdiri atas dua atom, kepolarannya ditentukan oleh elektronegativitas. Dua atom yang elektronegativitasnya tidak sama, maka daya tarik elektronnya ke arah atom yang elektronegativitasnya lebih besar. Salah satu contoh senyawa polar adalah HCl, di mana atom H memiliki keelektronegativitas 2,1 dan Cl memiliki keelektronegativitas 3, maka perbedaan elektronegativitasnya adalah 0,9. Karena atom Cl memiliki elektronegativitas lebih besar daripada atom hidrogen, maka terjadi pengkutupan elektron pada kubu atom Cl, sehingga pada bagian atom Cl bermuatan negatif, sedangkan pada atom H bermuatan positif. Tabel jenis ikatan pada molekul biatom. Perbedaan elektronegativitas antara 0 sampai dengan 0,4. Jenis ikatannya adalah kovalen non-polar. Contoh, ikatan antara H dengan H.
Kemudian perbedaan keelektronegativitas 0,5 sampai dengan 1, jenis ikatannya adalah kovalen polar. Contoh adalah HCl. Perbedaan keelektronegativitas 1 sampai dengan 2, jenis ikatannya adalah kovalen sangat polar. Contoh adalah molekul HF. Sedangkan lebih dari atau sama dengan 2, jenis ikatannya adalah ikatan ion. Sebagai salah satu contoh adalah NaCl. Molekul poliatom terdiri dari 2 atom atau lebih, ditentukan oleh momen dipol dari molekul tersebut. Momen dipol adalah hasil kali dari pemisahan muatan dengan jarak antar kutub. Pada senyawa polar, bentuk molekul asimetris. Atom pusatnya terdapat pasangan elektron bebas. Untuk menentukan pasangan elektron bebas dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatnya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegativan yang kecil atau sama dengan 0, serta pada atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Berikut ini adalah contoh ikatan kovalen nonpolar. Perbedaan senyawa kovalen polar dengan senyawa kovalen nonpolar. Perbedaan keelektronegatifan. Pada senyawa kovalen polar relatif besar, pada senyawa kovalen nonpolar sangat kecil atau sama dengan 0. Pasangan elektron ikat pada senyawa kovalen polar cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Pada senyawa kovalen nonpolar tertarik sama kuat oleh atom-atom yang berikatan. Pasangan elektron bebas pada senyawa kovalen polar, atom-atom pusat memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan pada senyawa kovalen nonpolar tidak memiliki pasangan elektron bebas. Bentuk molekul pada senyawa kovalen polar adalah asimetris, sedangkan pada senyawa kovalen nonpolar adalah simetris. Daya antar listrik senyawa kovalen polar dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan pada senyawa kovalen nonpolar tidak dapat mengantarkan arus listrik. Momen dipol senyawa kovalen polar lebih dari 0, sedangkan senyawa kovalen nonpolar sama dengan 0. Kelarutan senyawa kovalen polar umumnya hanya dapat larut dalam cairan polar lainnya.
pada senyawa kovalent nonpolar umumnya hanya dapat larut dalam cairan nonpolar lainnya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.